Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan Bu Desi di sini dalam pembelajaran agama Kristen. Hari ini Bu Desi akan bercerita tentang seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhan, yaitu kisah Nabi Musa. Nabi Musa diutus dan dipilih Tuhan untuk karena Raja bangsa Israel sebagai raja Mesir pada saat itu bangsa Mesir tidak menyukai bangsa Israel. Bangsa Israel berada di Mesir Firaun sebagai selalu memberikan peraturan, jadi mereka harus bekerja, memperlakukan umat Israel dengan sangat tidak baik. Sampai pada suatu hari, Firaun Raja Mesir mengeluarkan suatu perintah bahwa semua anak laki-laki yang dilahirkan dari keturunan bangsa Ibrani atau bangsa Israel harus dibunuh atau dibuang ke sungai Nil, tetapi anak perempuan dibiarkan hidup. Saat itu, seorang ibu dari keturunan dan orang Israel mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak yang dilahirkannya adalah seorang anak laki-laki. Ibu ini tidak mau anak laki-lakinya sampai diketahui oleh Raja Firaun dan harus dibunuh, maka ia menyembunyikan bayi itu sampai usia 3 bulan. Namun semakin hari bayi itu semakin besar dan ibu tidak bisa menyembunyikannya lebih lama. Maka ibu ini membuat sebuah keranjang dari pandan dan menyimpan bayi itu di dalam peti yang terbuat dari pandan itu, serta dibawalah anak itu dan ditaruh di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil, sementara kakaknya yang perempuan mengikuti bayi yang disimpan di dalam peti, mengikuti arah air dalam sungai Nil, dan terus mengikuti adiknya yang disimpan dalam peti sampai suatu saat peti itu terlihat oleh putri Firaun yang sedang mandi di sungai Nil. Lalu putri itu menyuruh dayang-dayangnya untuk melihat dan mengambil peti yang melewati tempat di mana putri Firaun sedang mandi. Ketika dibuka, maka terlihatlah seorang bayi tampan yang masih kecil menangis di dalam peti. Lalu putri Firaun meminta para dayang untuk mengambil dan menyelamatkan bayi di dalam peti itu dan mengasuh bayi itu sampai dia besar. Siapakah bayi itu? Putri Firaun memberikan sebuah nama kepada bayi tampan itu, Musa, yang artinya diambil dari air. Anak-anakku, Musa dirawat dengan penuh kasih sayang dan perhatian dari putri Firaun sampai ia besar. Musa menjadi seorang anak yang memiliki tubuh yang sehat, kuat, dan dia melihat bagaimana umat Israel mendapat penindasan dari bangsa Mesir. Pada suatu hari, Musa membantu seorang Israel yang sedang dianiaya oleh tentara Mesir. Lalu Musa membantu orang Israel itu, bahkan dia berani untuk bertarung dan berkelahi dengan orang Mesir demi membela umat Israel. Setelah Musa mengalahkan orang Mesir itu, maka Musa lari karena ia takut, ia khawatir orang Mesir itu akan mengadu kepada Firaun dan pasti akan membalas kepada Musa atau bahkan membalas lagi kepada orang Israel. Akhirnya Musa melarikan diri dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan Allah melihat bahwa Musa adalah seorang yang taat
Dan Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsanya, yaitu bangsa Israel, dari penindasan di Mesir. Musa bersama saudaranya Harun bersama-sama menghadap Raja Firaun dan meminta kepada Raja Firaun untuk membebaskan orang Israel. Tetapi Raja Firaun tidak mau membebaskan umat Israel karena ia mempunyai hati yang keras dan tetap ingin memperbudak umat Israel. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui Musa dan Harun, dan dengan cara itu Allah ingin supaya Firaun memberikan kebebasan kepada umat Israel. Dan setelah tulah yang ke-10, maka Firaun memberikan kebebasan kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu umat Israel sangat bergembira dan mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tetapi tiba-tiba Firaun berubah pikiran dan meminta serta menyuruh para tentara Mesir untuk mengejar umat Israel yang berada di perjalanan. Kuasa Allah ditunjukkan kembali melalui Musa ketika umat Israel harus melewati dan menyeberangi Laut Teberau, sementara tentara Mesir mengejar umat Israel. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke dalam Laut Teberau, dan akhirnya terbelahlah dua laut itu di samping kiri dan samping kanan. Maka berjalanlah umat Israel di tengah-tengahnya. Tetapi saat tentara Mesir melewati laut itu, maka Musa menutup kembali laut itu sehingga semua tentara Mesir mati tenggelam karena tertutup oleh lautan Teberau yang ditutup kembali oleh Musa. Sehingga umat Israel dapat kembali melanjutkan perjalanannya menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Tuhan selalu menyertai, melindungi bangsa Israel siang maupun malam melalui perlindungannya dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Nah, anak-anakku, demikianlah cerita hari ini. Kita belajar melalui kisah Nabi Musa yang selalu taat kepada Tuhan, maka kita pun harus selalu taat kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, kasih sayang, dan berkat-Nya kepada kita, terlebih kepada anak-anak yang selalu taat dan sayang kepada orang tua dan keluarganya.